Hai, kembali lagi bersama channel Nagita. Kali ini aku akan nge-review mengenai kapal ikan. Kapal ikan yang berada di daerah Puger, Jember. Kali ini aku nge-review kapal ikan pada tanggal 5 Desember 2024. Kalian pasti kepo kan, aku dapat apa aja pada saat di Puger? Yuk, simak videonya. Hai, perkenalkan nama aku Nagita Artamevia Arifin dengan NIM 241910701025. Saya dari Prodi S1 Teknik Konstruksi Perkapalan, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di video kali ini saya akan review mengenai kapal ikan. Apa sih kapal ikan itu? Jadi gini, kapal ikan itu dirancang khusus untuk kegiatan menangkap ikan di laut, sungai, ataupun danau. Kapal ikan ini saya mengambil dari jenis kapal ikan yang handlines, yaitu jenis kapal ikan yang digunakan untuk menangkap ikan dengan metode pancing atau menggunakan jaring. Kapal ini umumnya digunakan untuk menangkap ikan besar seperti tuna, tongkol, maupun cakalang di perairan laut lepas di Indonesia. Contohnya ada di daerah Puger, Jember, Jawa Timur. Kapal handlines sering digunakan untuk nelayan tradisional maupun semi modern karena alat tangkap ini sangat ramah lingkungan. Adapun beberapa karakteristik kapal ikan, ada satu ukuran kapal yang biasanya berukuran kecil sampai sedang, berkisaran antara 1 sampai 10 GT. Dirancang untuk mengakomodasi alat tangkap sederhana dan efisien. Lalu yang kedua ada mesin kapal. Biasanya ditenagai oleh motor tempel atau mesin diesel kecil yang kemungkinan tidak menjadi prioritas kecepatannya, namun difokuskan pada kemampuan untuk bertahan di laut selama beberapa hari. Lalu ada peralatan utamanya yaitu kayak jaring maupun pancing. Lalu tempat penyimpanannya seperti box ikan yang dilengkapi dengan es batu. Lalu yang keempat ada kapasitas awak, dapat dioperasikan oleh 1-5 orang nelayan, tapi tergantung juga dengan ukuran kapal ikan tersebut. Lalu sekarang yaitu kelebihan kapal ikan handlines. Dari selektifnya ya, menangkap ikan target tanpa merusak ekosistem laut merupakan salah satu kelebihan kapal ikan handlines. Lalu dari efisiennya, kapal handlines juga cocok untuk penangkapan ikan yang berkualitas tinggi seperti tuna. Lalu untuk biaya operasionalnya juga gak usah ditanya lagi, otomatis rendah karena tidak memerlukan bahan bakar atau peralatan yang rumit karena masih bersifat ramah lingkungan juga. Adapun kekurangan dari kapal ikan handlines, yaitu satu, hasil tangkapnya relatif kecil dikarenakan mungkin karena yang dipakai alatnya masih bersifat ramah lingkungan, jadi dibandingkan sama kapal-kapal yang mungkin menggunakan jaring yang cukup besar atau menggunakan alat-alat yang lebih modern lagi, mungkin untuk hasil tangkapannya jauh lebih rendah. Lalu yang kedua yaitu bergantung pada kondisi cuaca. Apabila cuaca buruk, sudah otomatis rentan juga sih kapalnya terhadap gelombang besar. Jadi kemungkinan para nelayan tidak bisa mencari ikan lebih efektif dikarenakan cuaca yang buruk. Selanjutnya ada bagian-bagian kapal ikan handlines, yaitu satu, dek. Dek adalah permukaan utama untuk berlangsungnya sebuah kegiatan para nelayan seperti memancing atau pengelolaan ikan. Lalu yang kedua ada haluan, bagian depan kapal yang mengarah ke depan agar bergerak dan berfungsi untuk menjadi arah perjalanannya kapal. Lalu yang ketiga ada buritan. Buritan merupakan bagian belakang kapal atau tempat mesin utama dan ruang kemudi biasanya berada. Lalu ada yang keempat yaitu tiang. Biasanya tiang ini digunakan untuk menahan layar atau untuk memasang antena. Namun pada kapal ikan itu biasanya tiang ini digunakan untuk menggantung lampu pada malam hari agar menarik perhatian ikan. Yang kelima ada ruang kemudi. Ruangan ini biasanya untuk mengemudi dan mengendalikan arah kapal. Nah, lalu ada yang keenam yaitu ruang mesin.
Ruangan ini yang berisi mesin utama kapal yang digunakan untuk menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kapal. Yang ketujuh yaitu propeller, baling-baling kapal yang berfungsi untuk menggerakkan kapal dengan menghasilkan dorongan melalui putaran baling-baling. Lalu yang kedelapan yaitu daun kemudi, bagian yang mengontrol arah kapal bergerak secara vertikal untuk mengubah arah kapal ketika dioperasikan. Dan yang kesembilan yaitu tempat penyimpanan ikan, yaitu ruang di kapal atau sebuah box yang digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan. Biasanya dilengkapi dengan es batu untuk menjaga kesegaran ikan. Lalu yang ke-10 ada panel surya. Panel surya pada kapal itu memiliki fungsi satu sumber energi yang menyediakan daya untuk sistem kelistrikan kapal. Terus yang kedua pengisian baterai, mengisi baterai untuk kebutuhan peralatan yang ada di kapal. Lalu yang ketiga mengurangi emisi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil atau polusi. Lalu yang keempat ada operasi alat penangkapan ikan. Ini menyediakan energi untuk lampu pancing dan peralatan lainnya. Lalu yang kelima efisiensi biaya, ya itu tadi mungkin dapat mengurangi pengeluaran bahan bakar dan biaya operasional kapal. Nah, lalu ada perlengkapan alat tangkap. Meski handline lebih banyak menggunakan pancing, kadang-kadang kapal handlines juga menggunakan jaring kecil seperti jaring tarik untuk menangkap ikan yang bisa melengkapi proses penangkapan ketika ikan mulai bergerak ke arah tertentu. Selain itu juga ada jaring apung. Jaring jenis ini juga dapat dipasang di kapal untuk menangkap ikan yang berenang secara bebas di sekitar area tersebut. Jaring apung biasanya bersifat pasif, sering digunakan oleh kapal ikan kecil atau tradisional yang memadukan beberapa teknik penangkapan ikan. Mungkin di slide selanjutnya adalah dokumentasi yang merupakan penutupan dari video review kapal saya. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah melihat review kapal ikan saya ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.